Oke, halo, kembali dengan Doni Adiwiguna di sini dan saya kali ini ingin berbagi dalam perencanaan keuangan karena saya adalah seorang perencana keuangan dan ini adalah hal yang menjadi hal yang sukar karena saat ini setelah melewati masa yang namanya new normal, kita ketemu satu situasi di mana pandemi kembali memukul kondisi kesehatan warga Bandung sampai pada satu titik di mana orang itu memang harus betul-betul menjaga nyawanya lebih dulu. Jadi harus menjaga jarak, harus menjaga dari penyakit. Saat ini ada banyak kondisi yang sangat susah, ada rumah sakit yang penuh, ada oksigen yang habis. Itu adalah satu situasi yang tidak bisa ditangani, dan ketika oksigen kehabisan itu bisa berarti kehilangan nyawa. Nah, maka satu-satunya pilihan paling baik adalah menghindari dari semua kondisi itu, walaupun itu membuat satu situasi sukar dalam ekonomi. Nah, bagaimana caranya supaya kita masih bisa tetap survive di dalam ekonomi? Bagaimana tetap bisa mendapatkan pendapatan? Bagaimana tetap bisa mendapatkan jalan keluar? Kalau kita hanya menggunakan cara-cara yang biasa, kalau kita hanya menggunakan ilmu yang lama, cara yang lama, tentu ini rasanya menjadi jalan buntu. Rasanya tidak ada jalan, tidak ada kemungkinan kita bisa mengerjakan dan mendapatkan penghasilan lagi. Karena sekarang bukan dari pemerintah ya. Jadi pemerintah memang melakukan sih yang namanya penutupan jalan, pembatasan waktu, tetapi kemudian yang terjadi adalah kita sendiri juga akhirnya membatasi diri. Kita membatasi diri dari pertemuan, kita membatasi diri buka toko, kita membatasi diri tidak melakukan aktivitas ekonomi seperti biasa. Hanya berapa lama kita bisa membatasi diri seperti itu? Nah, untuk bisa keluar dari situasi ini, maka kita membutuhkan satu sikap yang baru, cara pandang yang baru. Kita perlu melihat kembali hal-hal apa saja yang masih berlaku, hal-hal apa saja yang masih dibutuhkan, hal apa saja yang masih berjalan, tidak bisa berhenti. Misalnya begini, biar bagaimanapun orang tidak berhenti makan. Bagaimanapun kita semua tetap membutuhkan makanan, bahkan kita membutuhkan yang bergizi, kita membutuhkan yang lebih sehat ya. Karena sekarang sakit apapun jadi masalah. Kita sakit batuk, bukan kena covid nih, hanya batuk aja gitu karena gatel ya, mungkin kebanyakan makan gorengan, itu sudah jadi masalah. Dan cuaca juga tidak bersahabat. Sebentar panas sekali, udah gitu hujan besar, malam hari dingin sekali. Nah, itu juga bikin orang sakit ya. Kemudian dari ada tetap hujan sekarang, katanya musim kemarau tapi banyak hujan, juga banyak nyamuk dan banyak penyakit-penyakit yang mengikutinya, demam berdarah misalnya. Dan juga kalau tempat misalnya solokan air tidak baik, itu menyebabkan penyakit lain seperti tifus, diare. Nah, ini yang membawa masalah baru karena kalau sudah gawat mau dirawat di rumah sakitnya penuh. Kenapa rumah sakit penuh? Karena hari ini yang diharapkan dari rumah sakit adalah konversi. Jadi ada tempat tidur yang tadinya disediakan untuk non-COVID, kini harus disediakan untuk pasien-pasien COVID. Itu konversi ranjang rumah sakit. Akibatnya ranjang untuk non-COVID makin sedikit, dan itu membuat yang penderita-penderita yang butuh kehabisan ranjang di rumah sakit. Nah, ini juga bisa berakibat fatal ya. Jadi kita betul-betul menjaga dari kesehatan. Nah, kita butuh makan, kita butuh kesehatan. Bagaimana kita bisa memperoleh makanan yang lebih sehat? Bagaimana kita bisa memperoleh kesehatan yang lebih baik? Ini adalah satu mindset, satu cara pikir. Tadinya kita kalau buat makanan tidak terlalu banyak memikirkan soal kesehatannya. Sekarang kita mulai melihat ya, ini makanan ini bahannya
apakah lebih sehat, apakah bikin tekanan darah tinggi, misalnya terlalu banyak natrium ya, terlalu banyak garam, itu bikin tekanan darahnya jadi naik gitu. Jadi kita membuat, oh ya ini saya mau membuat yang lebih sedikit natriumnya, sedikit, supaya jangan bikin tekanan darah tinggi. Kemudian kita membuat misalnya tidak banyak mengandung bahan-bahan buatan, ya, bahan-bahan artificial, itu menyebabkan sakit perut, ada yang alergi, sakit kepala. Nah ini kan repot ya. Memang mungkin hal-hal yang kayak begini sebelumnya kan orang mengejar kenikmatan. Waduh, kalau makanan enaknya banyak pakai tambahan ya, artificial gitu ya, rasa buatan, pakai MSG buatan. Namun itu menjadi hal-hal yang mengganggu kesehatan dan bisa bikin orang makin sakit. Kita mesti jaga kesehatan, kita mesti cari makanan yang lebih sehat. Nah ini menjadi peluang bagaimana kita membuat makanan yang lebih sehat, bagaimana kita membuat makanan yang enak, yang memuaskan tapi tidak bikin sakit. Kita pakai bahan yang tidak terlalu manis juga ya kan. Kalau gula terlalu banyak jadi diabetik itu menjadi sumber dari macam-macam masalah, jadi sumber penyakit ginjal, menjadi sumber penyakit gangguan pembuluh darah termasuk jantung. Nah itu repot banget kalau udah diabetes. Jadi kita kemudian menghindari juga yang terlalu manis. Nah ini hal-hal yang orang cari sekarang. Bagaimana kita membuatnya? Kita perlu mempunyai mindset yang baru. Artinya kita sekarang melihat, oke, saya membuat makanan, tapi bukan hanya buat makanan enak, tapi sekarang kita membuat makanan yang memang lebih baik, lebih sehat. Kita juga kemudian melihat bagaimana caranya kita mengkomunikasikan. Kalau saya sudah buat makanan yang sehat, saya sudah buat pakai bahan-bahan yang premium, bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan, bagaimana kita kemudian punya jalan untuk memaparkan. Nah sekarang kan udah banyak cara ya, kita bisa pakai medsos, kita bisa pakai Instagram, Facebook, bahkan TikTok. Ya, kita bisa bikin di TikTok bagaimana kita membuat makanannya, bahan-bahan yang premium, bahan-bahan yang sehat. Itu adalah jalan yang sebenarnya kita semua bisa lakukan. Nah, itu adalah terobosan-terobosan yang kita bisa buat. Kita bisa membuat supaya kita menjadi lebih dikenal. Kemudian kita membuat sistem pembayaran. Hari ini perbankan juga sudah menyediakan kayak BCA ClickPay misalnya, cara pembayaran yang lebih mudah ya. Kita banyak pakai ya, ada OVO, ada yang lain-lain, banyak banget, dimana transaksi itu bisa digunakan hanya dengan saling bertukar QR code ya. Jadi kita bisa kirim uang, atau kita tahu nomor telepon HP lawan transaksi kita bisa kirim uang hanya dengan berdasarkan tahu nomor telepon lawan. Nah, itu adalah satu peluang yang kita bisa lakukan. Pembayaran juga bisa begitu. Artinya kita bisa transaksi tanpa harus pertemuan. Tapi kemudian kita membutuhkan jalan untuk bisa melakukan publikasi, komunikasi yang bagus. Kita foto-foto yang bagus, kita butuh video yang bagus, kita butuh peralatan yang bagus. Nah kuncinya ada di sana. Artinya kita perlu investasi ya. Kita perlu investasi lebih banyak aplikasi yang bagus, kita butuh handphone yang bagus, peralatan yang bagus. Bagaimana caranya bisa membuat rekaman seperti ini misalnya. Jadi ada banyak kebutuhan yang kita bisa penuhi, tapi juga ada hal-hal yang mungkin agak susah ya dipenuhi. Karena mungkin kebutuhan untuk internet itu tidak semua orang juga bisa mendapatkannya dengan mudah. Dan inilah harapannya supaya untuk hal-hal yang sifatnya infrastruktur, saluran internet, saluran pakai fiber optik, internet yang cepat, ya itu sebetulnya diharapkan disediakan oleh pemerintah. Jadi ada titik-titik di mana cukup banyak ya titik-titik di mana orang bisa nyambung internet dan dari sana bisa dapatkan koneksi. Kenapa pemerintah kota tidak terus bikin misalnya di tempat yang banyak penjual makanan gitu? Ya, udah buat jaringan ya, buat jaringan dengan semacam mesh router begitu,
yang bisa menampung cukup banyak pemakai, yang bisa menampung ratusan bahkan ribuan pemakai dalam satu jaringan di sebuah tempat makan atau jalanan yang penuh banyak orang, banyak penjual. Ya mungkin yang makan nggak boleh banyak-banyak ya, tapi penjualnya banyak, dan penjual itu kemudian bisa menggunakan jaringan internet yang disediakan pemerintah kota untuk berhubungan, untuk bisa masuk ke dalam sistem, bisa terima orderan ya, jadi tidak perlu pakai pulsa. Sebetulnya pulsa nggak banyak lah sebetulnya, yang dibutuhkan hanya poin yang bisa menampung banyak titik ya. Jadi kita bisa pasang alat yang lebih khusus karena sekarang sudah wifi 6 dan makin banyak alat yang bisa tergabung dalam sebuah router ya, bisa lebih dari 100 sekarang. Jadi kalau kita buat cukup banyak router yang terpasang, bisa 100 orang di sini, 100 orang di sana. Ini penjualnya yang nyambung. Jadi penjual ya punya akses gitu, tahu apa nama wifi-nya, apa kode password-nya tahu, jadi dia bisa nyambung, dan itu digunakan oleh para penjual KL atau ya penjual apapun untuk bisa bersambung. Kenapa di PD Pasar misalnya tidak menyediakan fasilitas yang sama? Di pasar-pasar tradisional juga disediakan wifi, para pedagang di pasar bisa dapat sarana untuk bisa jualan secara online. Ya ini hal-hal yang susah kalau disediakan oleh orang perorangan ya. Kalau di jalanan gimana caranya kita menyediain wifi? Kecuali dia punya tempat. Tapi kan ini kita bicara tentang UMKM yang tempatnya ya di pinggir jalan, dalam gang, dalam food court atau dalam pasar, ya seperti itulah. Susah kalau kita mengharapkan semua orang punya koneksi, dan mahal kalau semua mesti punya internet dari HP-nya masing-masing gitu. Kenapa tidak disediakan infrastruktur yang baik, yang tidak mahal juga sih sebetulnya, oleh pemerintah disediakan, orang punya, nggak usah besar-besar lah, cukup hanya untuk dia bisa terima order, kirim order, seperti itu. Nah itu kemudian kalau kita bisa lakukan begitu, bukankah perekonomian juga menjadi semakin tinggi? Jadi memang dibutuhkan dua hal ya. Yang pertama dari sikap kita sebagai warga Kota Bandung, sebagai orang yang mengusahakan, kita butuh punya mindset yang berubah. Kita butuh mempunyai daya dorong untuk berinovasi, untuk lebih kreatif, bikin foto yang lebih bagus, bikin video yang lebih bagus, bikin makanan yang lebih bagus, belajar lagi bikin makanan yang benar, bahan-bahan yang lebih baik. Kita mulai memikirkan apa sih yang namanya MSG itu ya, monosodium glutamat. Monosodium glutamat itu ada temannya, ada dua gitu ya. Ada namanya disodium inosinat dan disodium guanilat ya. Nah itu ketiga itu jadi pasangan tuh, tiga itu tuh. Itu adalah bahan-bahan yang bikin rasa gurih yang luar biasa. Cuman saking luar biasanya itu bisa bikin sakit kepala. Oke, itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa kembangkan, dan dari sana mudah-mudahan aspirasi ini bisa didengar dan juga dipertimbangkan supaya kita bisa punya satu jalan untuk mempunyai perkembangan yang lebih baik. Terima kasih, Doni di sini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.